Ya kan Ustaz? Iya, iya. Hmm. Hadis 466. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari seseorang bernama Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Aku mengalami salat khauf bersama Rasulullah. Fa safafna safain. Kami para makmum membentuk dua saf. Safun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saf pertama persis di belakang Nabi. Wal adu bainana wa bainal qiblah. Jadi musuh ada di depan, ya. Antara kami dan kiblat itu di tengah-tengah ada musuh. Berarti ada di sebelah kiblat. Fakabbar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Nabi bertakbir, kami juga semua bertakbir. Summa roka wa roka'na jami'an. Nabi ruku, kami semua ruku. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku. Nabi bangkit dari ruku, angkat kepala. Wa rafa'na jami'an, kami bangun juga. Summan hadara bis sujud, kemudian Rasulullah sujud. Wasafful ladzi yalihi, dan saf yang ada di belakangnya. Saf pertama ikut sujud, saf kedua mah enggak. Berikutnya Pak Jamal. Iya. Wa qama safful muakhar fi nahril adu. Maka saf yang belakang, yang kedua tetap berdiri qoma. Fi nahril adu. Nahr itu leher. Adu musuh. Itu kinayah. Jadi tetap menjaga leher musuh. Falamma qada sujud, setelah dia selesai sujud, waqama safful ladzi yalihi, dan saf yang pertama juga bangun bersamanya, fadzakarul hadis. Kemudian baru dia menyebutkan hadis Jabir. Wa fi riwayah summa sajada wa sajada ma'ahu safful awal. Dalam hadis lain, riwayat lain, Nabi sujud. Aduh, hilang ada ya. Nah, ini. Iya. Dalam riwayat lain, kemudian Nabi sujud, maka saf pertama sujud bersamanya. Kalau maqamu sajada safusan. Ketika mereka bangun, Nabi sebagai imam bangun, saf pertama bangun, maka saf yang kedua baru sujud. Summa ta'akhara saful awal. Kemudian eh, apa ini? Belakangan saf yang pertama. Wa taqaddama safus tsani. Maksudnya begini. Saf pertama mundur dan saf kedua maju. Wa dzakara mislah. Kemudian riwayat ini menyebut seperti itu. Wa fi akhirihi, pada akhir riwayat, summa sallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi salam, wasallamna jami'an. Semuanya salam. Rohu Muslim, wali Abu Daud, an Abi Iyas Az-Zarqi mislah. Hadis lain yang dimeriwayatkan dari Abi Abbas Az-Zarqi sama. Wazada annaha kanat bi'asafan. Hal itu kita teruskan. Walin Nasai min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari jalan lain dari Jabir juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifa min ashabihi rakaatain. Anna Nabi sholla. Nabi sholat bersama sekelompok para sahabat 2 rakaat. Summa sallama. Summa sholla bi akhirin aidan rakaatain.
Kemudian 2 rakaat lagi dia sholat bersama kelompok yang lain. Summa salama. Kemudian salam. Selesai. Pak, kita lihat catatan kaki, Pak. Catatan kaki berarti di atasnya nih. Di atasnya. Nih, 466. Ya. Qauluhu saffa khalfa an-nabi. Mana dia? Masih ketinggian. Turunin dikit. Eits, eits. Tadi udah tuh. Lagi naik. Terus. Al-hadis terus. Koma. So, iya itu. Udah tadi. Jadi, sofa khulfan nabi. Mungkin di bawah kali ya. Nggak ada nomornya. Eh, Ah, ini 65 nih. 465 saat. Di bawahnya. Lagi, Berarti kan. Bawahnya. di bawah lagi ada. Ah, Nah, ini. itu nih. Iya, ini dia. Tadi udah ini. Bisa. Qauluhu saffa khalfa Rasulillah. Sabdanya yang berbunyi soffa, berbaris di belakang Rasulullah, ay wasaffa akhar khalfa zalika saf, artinya di belakang saf pertama ada saf lagi. Suman hadaro ay habato wan khafado ila sujud. Dan hadaro artinya turun, turun sujud. Wasaful ladzi yali, saf yang persis di belakangnya ay in hadaro saful awal. Nabi sujud, saf pertama ikut sujud. Ya, al awal al muqaddam alladzi kana qariban minhu wa muttasilan bihi. Yaitu saf pertama. Fi nahril adu ay muqabilihim wa nahri kulli syai' awwaluhu. Nahril adu maksudnya berhadapan dengan musuh. Ay muqabiluhum. Artinya berhadapan dengan mereka. Wa nahru kulli syai' awwaluhu. Kata nahr ketika dipakai semuanya mengandung makna awalnya. Maka dalam konteks menyembelih hari nahar itu disembelih lehernya. Wahaula'il a'da kanu qauman min Juhainah. Musuh pada saat itu adalah kabilah Juhainah. Falamma qada sujud. Setelah Nabi selesai sujud. Ay addahu wa atammahu. Dia sempurnakan sujudnya. Fazakara rawi. Nah baru berikutnya Pak. Al-hadis. Fazakara rawi. Nih. Waqama saf. Kelewat itu Pak. Nah itu. Waqama saful muakhir fi nahril adu. Sampai sini dulu dibayangin. Imam. Belakangnya saf pertama. Belakangnya saf kedua. Biasa sholat bareng. Kemudian ketika ruku, ruku semua. Tapi ketika sujud, nah yang ikut cuma saf pertama aja. Sujud. Saf pertama sujud. Saf ke bawah siap sama senjatanya. Menghadapi musuh. Udah. Pas bangun dari sujud, tuh tungguin itu sujud.
Terbayang apa enggak sih? Kalau saya mau udah. Saya ulangi ya. Imam sujud. So pertama sujud. So kedua sujud apa enggak? Enggak. Enggak. Siap. Kalau senjata ya senjata lah. Senjata tembakan maksudnya. Sujud. Dia tetap berdiri. Nanti ketika bangun dari sujud dia baru sujud. Baru sujud tuh sop yang kedua. Sujud dia bangun udah nyambung lagi. Nyambunglah, nyambung lagi. Nyambung salam mau bareng. Iya. Dan boleh bayangkan pada saat itu siaga dengan senjatanya. Siaga dimaksud ya situasional, kondisional. Kalau memang dipegang ya dipegang. Kalau memang ditaruh di satu di bawah, di samping ya ditaruh. Iya. Tuh sampai di sini. Finahril adu. Wa fi riwayatin summa sajada wa sajada ma'ahu saful awal. Ini yang tadi. Dalam satu riwayat Nabi sujud maka saf pertama ikut sujud bersamanya. Falamma qamu ketika mereka berdiri yang saf pertama sajada safus sani. Sujudah saf yang kedua. Summa ta'akhkhara saful awal mundur. Saf pertama mundur. Wa taqaddama safus sani. Saf kedua maju. Wa zakara mislah kayak begitu. Wa fi akhirih akhirnya summa salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai Nabi memberi salam. Ya, wasallamna jami'an. Salamnya bareng. Artinya ada secara teknis yang tak dijelaskan. Apa itu? Memungkinkan barisan belakang maju ke depan, memungkinkan barisan depan mundur ke belakang. Ya, apa direnggangin jalannya itu soal teknis. Itu. Sebab ini ada kata mundur. Yang belakang maju. Gitu. Apa memang sebenarnya si rapat sejak awal, cuma ketika harus mundur atau yang belakang harus maju, ya hendaknya memberi peluang. Ya, yang depan memberi peluang. Kita terusin dulu. Salam. Wali Abi Daud an Abi Iyas. Hadis dari Abu Daud, dari Abu Iyas. Az-Zarqi mislah kayak begitu. Wazada annaha kanat bi'asafan. Itu terjadi pada waktu perang di sebuah tempat namanya Asapan. Walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari jalan lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bi ta'ifah min ashabihi rakaatain. Salat dengan sekelompok pasukan 2 rakaat. Selesai diselesaikan salam. Summa sholat bi akharin aidan rakaatain. Habis itu dia imamin lagi dengan satu kelompok yang tadi jaga. Gantian ini namanya gampang dipaham. Ada kelompok A, ayo bareng sini kata Nabi. Selesai. Kelompok B jaga ya. Pas kelompok A selesai, pasukan A, ayo pasukan B. Tetap diimami oleh Nabi. Itu juga cara lain. Tinggal nanti secara teknis, nah kita boleh memilih. Berikutnya hadis 469, 70. Wa an Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Dari Huzaifah, semoga Allah meridhoinya. Itu kan? Benar itu. Tuh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salat al-khauf biha ula'i rak'ah. Kata Huzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf bersama mereka 1 rakaat. Biha ula'i rak'ah. Dengan mereka yang lain 1 rakaat. Walam yakdu dan tidak mengkodok. Wahu Ahmad wa Abu Daud. Paham maksudnya? Hah? Bukan berarti 1 rakaat bersama kelompok A salam.
Terus sama B, 1 rakaat salam. Bukan. Nggak benar. Nabi melakukan bid'ah. Nggak ada 1 rakaat. Jadi bagaimana? Tadi, saf pertama, tuh Nabi bersama saf pertama. Saf pertama menjaga, sholat. Yang kedua jaga. Jaga dalam artian dalam posisi sholat. Saf pertama menyelesaikan 1 rakaat, dia tetap dalam posisi duduk antara 2 sujud, maka nanti terus berdiri bersama saf kedua. Saf kedua ikutin. Terus selesai. Selesai, salam bareng. Gitu. Ya, bukan berarti gantian. Kan. 1 rakaat lagi. Berarti digabung 2. Bukan. Iya. 471. Adi bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah SAW. Salatul khawfi rak'ah ala ayyi wajhin kana. Salat khauf 1 rakaat dengan bagaimanapun caranya. Rawahu Bazzar. Iya, ini mau penting catatan kaki. Tapi sebelum itu kita teruskan nih hadis terakhir tentang salat khauf. Wa anhu marfu'an, dari Ibnu Umar juga. Laisa fi salatil khauf sahwun. Dalam salat khauf tidak ada yang lupa. Tidak ada yang lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Ini sanadnya dhaif. Artinya beberapa hal yang sifatnya darurat tidak dianggap dhaif, tidak dianggap lupa, yang membuat seseorang harus sujud sahwi. Tidak. Iya, namanya juga sholat khauf. Pak, kita lihat catatan kaki, Pak. Nah, itu mana nih? 469 kayak. 47 berapa? Ada ya, di bawah mana? Nah, di sini nih terus. Itu 472. Oh, ini udah aidain. Oh, 71-nya nggak ada. 472 ada. coba itu di atas 472. Itu ada lanjut khauf rok'ah yumi u'ima. Ini kan, ini teksnya 472 hadisnya. Hadisnya 472, 471 471 catatan kakinya nggak ada. nggak ada. Itu tuh ada tuh 72 tuh. 72 ya. Nah, Isnadinda itu. Atasnya ini, atasnya. atasnya. Enggak, itu tuh yang kok Nah, ini baris atas. Ini, catatan 470. iya, 470 ya. Baik. Nah. Ada Pak, sebentar itu yang coba di bawah Pak. Yang baris pertama nah ini. وقد ذهب إليه طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وابن راهويه وعطاء وطاووس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة والثوري من التابعين وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري من الصحابة قالوا يصلي في شدة الخوف ركعة. Tuh, ini penjelasannya penting. Tadi 1 rakaat. Karena dalam kondisi sangat-sangat takut, tadi itu menerangkan 1 rakaat salatnya. Yumi'u ima'an. Dia memberi isyarat. Artinya dengan isyarat. Wa yu'ayyiduhum marwahu Muslim wal khamsah. Ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam yang 5. Illa Turmuzi an Ibnu Abbas. Kecuali hadis riwayat Ibnu Turmuzi dari At-Turmuzi dari Ibnu Abbas. Qala faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum nabiyyikum Nah, ini sallallahu alaihi kucing wasallam sini. fil hadar arba'an. Ini kucingnya ngapain sih di sini? Ganggu. Ofis safar rakatain. Nah, ini hadisnya ya.
Allah mewajibkan sholat melalui lisan nabinya yang mulia pada waktu mukim hadar di rumah arba'an, 4. Wafis safar rakatain. Kalau musafir 2 rakaat. Wafi, coba angkat dikit. Wafi mana dia? Ada di rakaat. Mana dia? Wafil khauf rakaah. Nah ini dia. Jadi betul juga 1 rakaat dalam situasi dan kondisi sangat takut. Ya, insya Allah bisa dipaham. Gak usah pada waktu perang, kita juga. Sholat zuhur, gempa bumi, goncang. Udah cepetan, assalamualaikum. Gitu. Ya. Wa khalafahumul jumhur. Tapi mayoritas ulama tak setuju. Siapa itu? Al-a'imah arba'ah wa atba'uhu. Imam yang 4 dan lain-lainnya. Wa qalu la yu'assirul khauf fi adadi rakaat. Rasionya kondisi takut tak merubah rakaat. Wa ta'awwalu al-hadis sabiqah bi ta'wilat ba'idah yarudduha al-fazul hadis. Iya. Kalau begitu mereka terlalu mentakwil dengan jauh terhadap hadis. Oke, boleh. Ada ini kalau sabil walam yaqul ahad ulama. Iya, selesai bab salat khauf. Berikutnya bab salat idain. Jadi Sebentar nggak boleh lagi. sholat 1 rakaat itu, Ustaz. Nah, jadi 2 pendapat tadi. Nah, ada yang membolehkan. Boleh kan tadi min syiddatil khauf karena sangat takut. Boleh dibayangkan dalam pikiran kondisi perang yang sangat menakutkan. Kalau kita tidak salam terusin, terancam keselamatan. Itu substansinya. Udah, assalamualaikum. Walaupun baru 1 rakaat. Nah, kemudian dalam kondisi bukan perang bisa terjadi sangat takut. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Allahu Akbar. Aduh, orang udah pada kabur semua. Dan instruksi untuk kabur semua. Udah cepetan salam. Gitu. Itu namanya syiddatul khauf. Sehingga diperkuat oleh hadis tadi. Sholat pada waktu diam di rumah, hadar namanya. Nggak kemana-mana, nggak musafir 4 rakaat. Tapi kalau safar, 2 rakaat. Tapi kalau syiddatul khauf, 1 rakaat. Beberapa keterangan yang mendukung apa sholatnya 1 rakaat. Bukan kita lagi apa namanya? Lagi enak-enak di rumah udah 1 rakaat ini tidak. Syiddatul khauf. Apa batasan syiddah? Batasan syiddah khauf itu mati. Bapak Ibu pulang kampung Surabaya naik bus. Berhenti di rest area. Ya kan? Rest area. Baru 1 rakaat takut ditinggal. Bukan itu. Ya. Cuma nggak mati enggak. Masih bisa. Dan tidak dalam kondisi takut seperti halnya takut dalam peperangan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Ada yang mau tanya boleh. Pokoknya aman kalau ada Bu Fauzi ya. Nggak takut lagi. Tetap Baik. 4 rakaat. Ya, silakan bagi ibu-ibu yang Ustaz, terima kasih. yang bertanya. Masya Allah. Ya, silakan. Bu Roisa ditahan di mana, Ibu? Saya jadi ngeri. Belum itu. Rutan. Bu Roisa mute tuh. Belum dibuka. Ditahan.
Baik, silakan. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh tanyakan. Bu Mic-nya Mira, masih terkunci tuh. gimana Bu? Mic-nya Bu. Bu Bu Roisa Raisa masih. mic-nya belum dibuka. Tidak ada kayaknya, Ustaz. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke bab selanjutnya. Boleh. Ya, Nyedain lah beberapa hadis. ini bab sholat khauf, beberapa hadis saja. Salat nyedain. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan, disilakan. Namun kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut pada bab selanjutnya, yaitu bab sholat al-Aidain. Iya. Ya, silakan. Kalian dilanjut, Ustaz. Babu sholatil aidain. Bab sholat 2 hari raya. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu banyak disalahartikan di tengah masyarakat. Sedikit sih. Kalau alumni LBIQ mah enggak ada yang salah. Apalagi kalau udah hubungannya bahasa Arab. Id artinya bukan kembali. Karena bukan berasal dari ada ya'udu. Bukan. Dia mah jamin. Sendirian. Nah, kalau ada ya'udu, masdarnya audah. Udah pakai ya. Pakai wau. Audah. Auda. Kembali. Nah, kalau ini sendiri dia. Jamin. Auda yang itu. Bukan. Jangan begitu itu. Jadi Ya tadi sumber. yang ada tadi yang mana? Ada ya'udu, masdarnya Adanya audah. pakai ya depan apa ada? Ada. Ada ya. Pakai alif. Ya. Misalnya wau. Pola, yakulu. Itu sama. Ya. Awada ya Ya'udu. asalnya. Maka masdarnya audah. Maksudnya Auda. tak ketemu kata in gitu. Jadi bukan dari ada. Kalau begitu apa? Dia berdiri sendiri artinya apa? Hari raya. Asal katanya. Atau hari besar. Itu udah asal. Id Ya. itu. Id. Ya, udah segitu. Paham itu. Kayak begini Bu, Berarti ini saburo. jamit gitu ya. Iya. Nggak ada sabaro, yasburu, saburo. Nggak ada. Itu jamit. Oke. Hari raya. Maka kemudian kita lihat dalam bahasa Indonesia hari raya kemerdekaan. Itu pakai Idul Istiqlal. Idul hari raya ibu. Maksudnya ketika digabung dengan fitri, bukan kembali kepada fitrah. Itu yang saya maksud salah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Hari Ya, raya. itu hari raya fitrah. Yang pertama kata fitrah diartikan berbuka. Hari raya yakni tidak puasa maka berbuka. Yang kedua fitrah artinya potensi iman. Puasa Ramadan itu sama dan sebangun dengan jihad. Antara iman dan nafsu. Lawan nafsu. Puasa nahan. Nahan sama ngelawan nafsu. Perang. Maka si fitrah yaitu iman menang. Kemenangannya pantas dirayakan sebagai hari besar. Lalu banyak yang menghubungkan dengan sabda Nabi. Setelah pulang dari perang Badar. Notabene perang Badar perang terbesar. Nabi bersabda. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang. Dari jihad kecil menuju jihad besar. Oke?
Sahabat kaget, padahal perang Badar terbesar. Ya, apalagi yaitu dimaksud perang besar ya Rasulullah, jihadun nafs. Jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu sebulan penuh di bulan Ramadan kemudian menang, maka kemenangannya pantas dirayakan, hari rayanya namanya Id. Digabung Idul Fitri. Iya, gitu. La Idul Adha. Adha artinya korban. Tak ada lain kecuali 10 Zulhijjah. 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi sembelih Ismail. Masih ragu. Maka 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Besoknya mimpi lagi. Lalu kemudian dia yakin ini dari Allah. Tanggal 9. Terus disebut hari Arafah. Kenal terhadap mimpi. Itu kurang lebih. Maka 10 Zulhijjah pelaksanaan korban. Tuh. Sebagai kemenangan terhadap interpretasi yang bukan-bukan. Udah disebut dengan Idul Adha atau Yaumun Nahar. Fasolli li rabbika wanhar. Sekilas terkait dengan pengertian Idain. Hadis 443 an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nas. Fitr adalah hari di mana manusia berbuka, orang-orang berbuka, yaitu Idul Fitri. Wal adha yauma yudhin nas. Idul Adha adalah hari raya di mana orang-orang menyembelih korban. Jadi kembali yang perlu saya tegaskan, Idul Fitri ada 2 versi. Hari raya berbuka. Nggak apa-apa, ini dia nih. Yang kedua, hari raya kemenangan fitrah. Fitrah adalah iman. Selesai. Ada catatan kaki nggak ini? Nggak ada ya. Hadis berikutnya, Pak. Ini ada tuh catatan kaki. Hadis berapa sih tadi? Iya benar. Qauluhu yuftirun nas minal iftar wal muradu bihi huna at-ta'bid bi'idil fitri. Ta'bid merayakan hari raya. Itu yang yuftirun nas. Yudahin nas minat tadhiyah wa hiya fil asli zabhul adhiyah. Menyembelih korban. Wa yutlaqu ala ta'bid biyaumil adha. Bisa juga dimaksudkan yaitu melakukan ibadah pada hari adha. Ai laisa, nih penting. Coba diangkat. Ai laisa yauma idil fitri wa idil adha illa yaumu ta'bid. Ta'yid dia bukan ta'bid. Ta'yidin nas lahuma. Ya. Merayakan. Baik Idul Fitri, Idul Adha, dua-duanya adalah hari besar di mana orang-orang merayakan. Pertama merayakan kurban, yang kedua merayakan kemenangan fitrah atau berbuka. Wal makna annan nas law akhtau fi ru'yatil hilal fa akmalu syahrai Ramadan wa Dzulqa'dah salasina yauman. Artinya apa? Kalau orang-orang salah menentukan hari Idul Fitri, salah melihat bulan, maka hendaknya dia harus menyempurnakan 2 bulan tadi. Pertama Ramadan, kedua Dzulqa'dah. Kalau terkait Ramadan,
Ini belum 1 Syawal. Berarti sempurnakan menjadi 30 hari. Baru fa'akmilul iddah salasina yauman. Sempurnakan. Kalau terkait bulan haji, ini belum tanggal 9 Arafah. Baru tanggal 8. Terjadi karena satu dan lain. Besok. Sempurnakan tanggal 9. Ini luar biasa. Setiap tahun menjadi sengketa. Apalagi Idul Adha. Ya. Antara Indonesia dan Arab Saudi. Iya. Oke. Summa kharaju li'idil fitri wal adha. Kemudian setelah dia sempurnakan hari yang tepat untuk Idul Fitri dan Idul Adha, kharaju. Mereka keluar rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Wa adu manasikal hajj bihisabi dzalika salasin. Lalu kemudian mereka meneruskan manasik haji dengan perhitungan tadi 30 hari. Paham? Tanggalnya. Kan yang penting di Arafahnya itu. Jangan sampai tanggal 8 dianggap tanggal 9. Dekat Arafah saja. Summa tabayyana lahum ba'da dzalika annahum akhtau. Kemudian setelah mereka melakukan itu, enggak taunya salah. Salahnya di mana? Fi ru'yatil hilal. Wa anna syahra kana qad tamma yaumat tasi' wal 20. Sementara hari sudah mencapai tanggal 29. Falaisa alaihim wiz wala itab. Tak dosa. Tak apa-apa. Tak celak. Bal huwa sahih. Itu benar. Kenapa ya? Benar. Karena basicnya ijtihad. Kalau hadis mah prinsip apa? Lihat bulan, lihatnya salah. Itu kan ijtihad. Ya. Kalau salah betul. Kalau betul dapat 2. Wa madid indallah. Bisa dilaksanakan menurut Allah. Wa inna ma hadza takhfif minallahi subhanahu wa rifqin bi'ibadihi. Ini adalah bagian dari keringanan Allah yang diberikan Allah dan kasih sayangnya kepada hambanya. Wa qila al ma'na anna syahid al wahid idza ra'al hilal walam yahkumil qadi bi syahadati fa hadzal wahid la yu'malu bi ru'yatihi fala yasum wala yuftir wala yudhi bima tayaqqana. Nah, ini ada masalah. Zaman dulu bulan ngelihat pakai mata telanjang di sebuah wilayah Jakarta Timur atau Jakarta katakanlah. Atau Jakarta Pusat lah ini. Semuanya pada ngedangak ke langit. Agak nggak ngelihat. Terus ada seseorang dari Jakarta Utara datang ke pemerintah pusat. Ya, ke Madinah waktu itu. Di Jakarta Pusat ini, saya ngelihat, demi Allah saya ngelihat. Ini yang jadi masalah. Yang dipermasalah. Al-makna anna syahidal wahid, dia cuma sendiri. Idza ra'al hilal, kalau dia mengaku melihat hilal. Sementara hakim tak mengakui syahadahnya. Fahadzal wahid la yu'malu bi ru'yatih. Maka satu ini, pengakuan satu orang ini tak bisa dipegang. Wala yasum wala yuftir. Kalau itu terkait bulan Ramadan, peristiwanya pada bulan Sya'ban, maka nggak usah puasa. Karena kesaksiannya diragukan, ditolak oleh hakim. Kalau itu akhir Ramadan, maka kesaksiannya tak ditolak, jadi nggak wajib buka, nggak harus buka. Kalau itu pada Idul Adha, maka belum tanggal 10 besoknya belum bisa korban. Bal yakunu fi kulli dzalika mal jamaah wa mu'dhamin nas. Terkait dengan pengakuan itu sejatinya harus oleh jamaah, banyak orang yang bersaksi. Sekarang teknisnya begitu. Ya. Saksi di Cilincing, di Aceh, di mana lagi? Di Tanjung Kodok.
Tuh semua. Mereka berani bersaksi, bersumpah, dan rame-rame. Baru diterima sama hakim. Ya, tapi tetap diolah dalam sidang. Namanya sidang isbat. Iya. Wa khalafal jumhur hazal makna. Sementara mayoritas ulama beda memaknai ayat hadis ini. Wa qalu yata'ayyanu alaihi hukmu nafsihi fima tayaqqana. Keputusan bukan oleh hakim tentang kesaksian seseorang. Tapi keputusan adalah oleh orang yang bersaksi. Apalagi diiringi dengan sumpah. Tak ada kepentingan. Hakim harus memutuskan. Itu menurut mayoritas ulama. Walaupun cuma satu orang. Satu orangnya dipercaya. Ya, percaya. Terima, boleh. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kembali ke teks, Pak. Tektok. Hadis Dain. Nah, berarti 474. Ini dia, ini 75 ya. 4 nih. Wa an Abi Umair ibni Anas an umumat lahu fis sahabah. Dari Abi Umair putra Anas. Dari Umumah. Umumah ini maksudnya paman kali ini. Minas sahabah, dari para sahabat. Anna rakban ja'u. Ada kafilah datang. Wa syahidu annahum ra'aul hilal bil amsi. Mereka bersaksi kemarin ngelihat bulan. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru. Maka Nabi menyuruh orang-orang untuk berbuka. Maksudnya Idul Fitri, akhir Ramadan datang kafilah. Udah, aku udah ngeliat bulan. Udah, yang lagi pada puasa akhir Ramadan disuruh buka. Wa idza asbahu ayyagdu ila musallahum. Kemudian pagi-pagi udah mereka pada pergi ke tempat sholat mereka untuk sholat Idul Fitri. Iya. Wa hadza lafzu sanaduhu sahih. 475. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula samarat. Akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayah wa salahu Ahmad. Ini soal sarapan. Dari Anas radhiyallahu taala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah la yaghdu, tidak keluar rumah. Ya, tidak berangkat ke tempat sholat Idul Fitri pada hari fitr sehingga dia makan beberapa butir kurma. Jadi kalau Idul Fitri sunnah sarapan. Kurma sunnahnya. Tupat, opor ayam. Udahlah, yang penting itu sarapan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di riwayah mu'allaqah wasalahu Ahmad wa ya'kuluhunna afrodan, dan makan kormanya itu ganjil, bisa 3, 1, 5, 7. 476. Wa an Ibnu Buraidah an abihi, dari Buraidah, dari ayahnya. Qala Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yut'im. Bukan yut'im, yat'am. Nabi tak keluar rumah menuju lapangan melakukan sholat Idul Fitri sampai dia makan. Wala yat'am yaumal adha hatta yusolli. Sebaliknya kalau Idul Adha dia nggak sarapan dulu sampai selesai sholat.
Panitia Idul Adha udah ngatur-ngatur. Yang berhalangan sholat ibu-ibu. Nih, potong kambing dulu. Kambingnya jangan kambing korban. Sebab belum sholat, belum boleh. Cari dah, siapa para dermawan yang mau nyumbang kambing buat panitia. Agar selesai sholat, udah tersedia sarapan. Ya betul tidak? Saya nggak tahu dah tuh. Di tempatnya Pak Jamal begitu apa enggak. Gitu kurang lebih pertanyaan. Ya. Atau kalau tidak ada yang nyumbang buat sarapan panitia, pas kelar sholat, potong. Potongan pertama itu, rame-rame dan cepat masak duluan. Selesai. Ada lagi Pak Jamal? Hadis 77. Oh, cukup. Cukup, Ustaz. Kita Bu, buka kesempatan untuk tanya ya, jawab. Bu Fauzia, cepetan. Udah mau Idul Fitri nih. Siap-siap. Pulang kampung. Kita Maret ya, tanggal 1 Maret kalau nggak salah Ramadan. Puasa. April, iya, puasa. April, itu, Lebaran. Kita Ramadan Pak Jamal, zoomnya di istirahat apa mau lanjut? Pak Jamal. Ya, Ustaz. Cepat ya, Ustaz, udah mau puasa lagi. Iya, Masya Allah. Makanya jangan pernah bilang kiamat masih lama. Lama karena ditungguin.